Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Sebelumnya jangan lupa teman-teman lakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ini gambarnya ya. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan Pancasila, sila-sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nomor 1, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nomor 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat,
hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya sikap gotong royong. Nah, untuk yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya pada gambar, orang-orang sedang melaksanakan diskusi atau rapat ya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Demikian tadi nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikapnya gotong royong. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Yang kedua, rajin ibadah. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Dan yang nomor 5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini sesuai dengan sila kelima. Ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya, sikap yang sesuai dengan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah.
Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang sesuai contohnya, yang pertama berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, yang kedua berani membela kebenaran dan keadilan, yang ketiga mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antara sesama manusia, yang keempat saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai, yang pertama mempelajari kesenian dari daerah lain, yang kedua ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. Ketiga, senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yakni bahasa Indonesia. Yang keempat, bangga menggunakan produk dalam negeri. Sila keempat, sikap yang sesuai adalah yang pertama, bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai, yang pertama berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Yang keempat, menolong dan menghargai orang lain. Dan yang kelima, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Demikian nilai-nilai pada sila-sila Pancasila. Ayo mengamati. Amatilah perubahan dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalkan nomor 1, malu menggunakan produk dalam negeri. Itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang kedua, memaksakan agama kepada orang lain. Tidak sesuai dengan sila pertama. Nomor 3, memaksakan pendapat kepada orang lain. Tidak sesuai dengan sila keempat. Nomor 4, berteman dengan teman yang kaya saja. Itu tidak sesuai dengan sila kedua. Dan yang nomor 5, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Itu tidak sesuai dengan sila kelima. Ayo mengamati. Di sini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, di sini sangat jelas ya, apakah teman-teman tinggal di daerah salah satu yang ada di peta ini? Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Berdasarkan peta di atas, lanjutkan diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia adalah 1.890.754 km persegi. Indonesia memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara benua Asia. Lebih jelasnya, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur.
Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah Indonesia, sekarang giliranmu membuat luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya pada pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Yang kedua, tuliskan batas-batas RT. Yang keempat, rumah, jalan, ladang, kebun sawah, bukit, atau hutan. Dan yang terakhir, jika ada sungai atau aliran air, boleh juga digambarkan. Ini contohnya peta wilayah tempat tinggalku. Nih ada perbukitan, persawahan, puskesmas, sekolahan, sungai, hutan, ladang, dan ada juga rumahku. Ayo menulis. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada tulisan yang kita buat. Contohnya, ide pokok paragraf pertama, keluargaku tinggal di daerah pedesaan. Kalimat pengembangnya, keluargaku tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kebisingan jalan raya. Di sekitar tempat tinggalku masih banyak terdapat hutan, kebun, ladang, dan sawah. Lahan kosong digunakan untuk lapangan sepak bola dan taman. Karena masih beberapa sawah, air selalu mengalir di selokan. Paragraf 2, di lingkunganku terdapat beberapa fasilitas umum. Di lingkunganku terdapat beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, balai desa. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan beberapa kegiatan. Misalnya saja balai desa untuk pertemuan-pertemuan yang membahas kepentingan warga. Nomor 3, paragraf 3, ide pokoknya, di lingkungan tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja. Kalimat pengembangnya, di lingkungan rumah tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja. Rumah-rumah tersebut masih terawat dengan baik. Sebagian penghuninya adalah petani yang hidup sederhana. Keluargaku menempati rumah peninggalan kakek yang masih kokoh berdiri. Paragraf pada ide pokok pada paragraf 4, batas wilayah tempat tinggalku. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku berbatasan dengan perbukitan di sebelah utara. Sementara hutan menjadi batas lingkungan tempat tinggalku di sebelah selatan. Sebelah barat dan timur berbatasan dengan wilayah desa yang lain. Nah, demikianlah pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 untuk kelas 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.